Kami dari kelompok 3 kelas 11 akuntan 1 di sini akan mempersembahkan video dengan judul Membangun Lingkungan yang Aman dan Menghargai Sesama. Saya Desa Putri Jantara absen 1. Saya Luita Injasari absen 9. Saya Nika Dek Sinja Maharani nomor absen 13. Saya Nema Deja Ardini nomor absen 22. Saya Niputo Imita Andini nomor absen 24. Saya Niputo Ika Satyara Halini absen 25. Saya Nyuwen Septiartaningsih nomor absen 26. Di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Hai guys, kalian tahu nggak sih apa itu perundungan atau bullying? Perundungan atau bullying merupakan perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial yang dapat terjadi di dunia maya maupun dunia nyata yang dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan buruk dan menyebabkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial dan fisik. Sanksi-sanksi dalam perlindungan anak. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 80 Ayat 1, 2, dan 3. Pasal 80 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 76C dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling besar 72 juta rupiah. Pasal 80 ayat 2 yang berbunyi, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah. Pasal 80 ayat 3 yang berbunyi, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 maka pelaku dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling besar 3 miliar rupiah. Dan pidana ditambah sepertiga dari ketentuan pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 apabila pelaku penganiayaan adalah orang tuanya. Jenis-jenis bullying. Yang pertama, bullying fisik. Bullying ini paling tampak dan mudah untuk diidentifikasi. Contohnya, memukul, menampar, menendang, mendorong, menggigit, mencubit, mencakar, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Yang kedua, bullying non-fisik, yaitu mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memanggil dengan julukan atau kecacatan fisik lainnya. Cyberbullying adalah kejadian di mana seseorang anak atau remaja dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lain melalui media internet atau teknologi digital seperti smartphone dan sosial media. Bullying verbal. Bullying dalam bentuk verbal adalah bullying yang paling sering dan mudah dilakukan. Bullying ini biasanya menjadi awal dari perilaku bullying lainnya dan dapat menjadi langkah awal menuju kekerasan. Contohnya adalah mencela, menfitnah, meremehkan, menuduh yang tidak benar. Bullying verbal dibagi menjadi dua, yaitu non-verbal langsung dan non-verbal tidak langsung. Faktor-faktor terjadinya bullying. Yang pertama yaitu kepribadian individu. Kepribadian individu yaitu perilaku agresif, kurangnya rasa simpati dan empati terhadap orang lain, tidak terbuka dalam mengekspresikan perasaan, dan tidak dapat menalar efek berbahaya dari perilakunya. Baik, yang kedua, keluarga. Keluarga yang kurang memberikan perhatian dan pengawasan pada anak-anaknya. Keluarga tidak harmonis, sering bertengkar, kurangnya komunikasi dengan baik. Yang ketiga, sekolah. Sekolah yaitu pengabaian atau tidak adanya perhatian di rumah juga menjadi faktor yang menyebabkan remaja mencari perhatian di sekolah dengan menunjukkan kekuasaan kepada teman yang lebih lemah. Penindasan tersebut dilakukan
sebagai pelarian dari kekerasan dan hukuman berlebihan yang diterimanya di rumah. Keempat, kelompok sebaya. Perilaku bullying dapat timbul karena pengaruh dari teman sebaya. Pada usia sekolah, anak cenderung melepas ketergantungan dengan orang tua dan melakukan modeling dari teman sebayanya agar diterima dalam kelompok. Yang kelima, lingkungan sosial dan komunitas. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Pemalakan antar siswa menjadi salah satu contoh bullying akibat ekonomi. Keberadaan kelompok minoritas juga memicu terjadinya bullying verbal, berupa labeling pada suatu individu atau kelompok minoritas tertentu. Akibat dari bullying. Yang pertama, akibat pada korban. 1. Kesakitan fisik dan psikologi. Yang kedua, kepercayaan diri yang menurun. Yang ketiga, malu, trauma, merasa sendiri, dan serba salah. Yang keempat, takut di sekolah. Yang kelima, korban mengasingkan diri dari sekolah. Yang keenam, menderita ketakutan sosial. Yang ketujuh, timbulnya keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Akibat pada pelaku. Yang kesatu, pelaku perundungan akan belajar bahwa tidak ada risiko apapun ketika mereka melakukan kesalahan. Yang kedua, ketika pelaku tersebut dewasa, memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Ketiga, akibat pada saksi. 1. Mengalami perasaan tidak menyenangkan dan mendapatkan tekanan psikologi yang berat. Kedua, merasa terancam dan ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Yang ketiga, dapat mengalami penurunan prestasi di kelas karena perhatian masih terfokus pada bagaimana menghindari menjadi target perundungan atau bullying daripada mengerjakan tugas akademik. Upaya pencegahan bullying di lingkungan dan masyarakat. Pencegahan adalah tindakan atau cara atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. A. Pencegahan oleh anak. 1. Mengembangkan budaya relasi atau pertemanan yang positif. 2. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. 3. Memahami dan menerima perbedaan tiap individu di lingkungan sebaya. B. Upaya pencegahan oleh keluarga. 1. Membangun komunikasi antara anak dengan orang tua. 2. Sosialisasi dan advokasi terkait hak anak pada orang tua. C. Upaya pencegahan oleh satuan pendidikan. 1. Adanya layanan pengaduan kekerasan atau media bagi murid untuk melaporkan bullying secara aman dan terjaga kerahasiaannya. 2. Bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua, dan guru. 3. Kebijakan anti-bullying yang dibuat bersama dengan siswa. D. Upaya pencegahan oleh masyarakat. Yang pertama, mengembangkan perilaku peduli dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan semua anak adalah anak kita yang harus kita lindungi. Yang kedua, bekerja sama dengan satuan pendidikan untuk bersama-sama mengembangkan budaya anti kekerasan. Yang ketiga, bersama-sama dengan satuan pendidikan melakukan pengawasan terhadap kemungkinan munculnya praktik-praktik bullying di lingkungan sekitar satuan pendidikan. Yang keempat, bersama-sama satuan pendidikan memberikan bantuan kepada siswa yang menjadi korban dengan melibatkan stakeholder terkait. E. Upaya pencegahan oleh pemerintah pusat. Yang pertama, sosialisasi terkait Permendikbud 82 tahun 2015 sampai pada level bawah diikuti dengan penerbitan HIE. Kedua, sosialisasi kebijakan satuan pendidikan ramah anak dan konvensi hak anak pada satuan pendidikan. Yang ketiga, melakukan monif dengan membentuk lembaga layanan atau call center pengaduan. Yang keempat, melakukan koordinasi antar I atau L yang memiliki kebijakan atau program berbasis sekolah untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap perundungan atau bullying. Stop 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 bullying.
Bersama kita hentikan bully.